Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video sebelumnya kita udah ngelakuin gaming test si Redmi Note 9 setelah pemakaian 6 bulan. Dan alhasil performanya masih oke banget nih. Dan di video kali ini saya bakal coba ngebahas si Redmi Note 9 setelah pemakaian 6 bulan. Jadi di video kali ini kita bakal coba nih semua kupas dari Redmi Note 9. Dari sisi buruknya sampai sisi baiknya. Dari mulai bug-bug apa aja yang ada di Redmi Note 9. Di sini kita bakal kumpas tuntas ya guys ya. Dan pastiin teman-teman tonton video ini sampai habis biar nggak salah kaprah dan nggak salah komen juga di kolom komentar, karena banyak banget penonton channel Serapin Tekno itu nggak nonton sampai habis, jadinya sering banget salah kaprah ya guys ya. Jadi pasti nonton videonya sampai habis baru nanti komen di kolom komentar ya guys ya. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi sebelumnya awalnya Redmi Note 9 ini launching di Indonesia itu di bulan Juni ya guys ya, tepatnya di tahun 2020 kemarin. Nah, saya beli Redmi Note 9 ini di bulan Desember di 2020. Jadinya udah 6 bulan kalau misalkan di hari ini. So, jadi di sini kita bakal coba ngebahas satu persatu dari mulai desainnya, performanya, layarnya, baterainya, kameranya, semuanya kita bakal coba kupas tuntas ya si Redmi Note 9 ini. Yang pertama kita bahas untuk desainnya dulu aja. Setelah saya pakai 6 bulan belakangan ini, desainnya sih masih tetap nyaman banget ya si Redmi Note 9 ini. Untuk digenggam di sini cukup lumayan enak, dan juga untuk materialnya, untuk bagian belakangnya di sini plastik, untuk framenya juga plastik. Tapi di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini udah ada sedikit goresan ya dari Redmi Note 9 ini, karena emang belakangan ini saya makainya agak sedikit barbar. Tapi sejauh ini untuk pemakaian 6 bulan untuk bagian bodinya saya suka sih. Terus juga nggak ada bopak-bopak sama sekali, nggak ada lecet sama sekali, cuman ada sedikit goresan aja. Ya sekitaran berapa helai nih ya, sekitaran 2-4 helai ya guys ya untuk goresannya, jadi nggak terlalu cukup banyak juga. Tapi tergantung orangnya juga ya, kalau misalkan pemakaiannya barbar pastinya gores ya. Kalau bagian belakangnya Redmi Note 9 beda nggak kayak Redmi 9, untuk bagian belakangnya jarang banget terjadi goresan. Saya udah pakai 9 bulanan dan itu masih aman banget untuk bagian belakangnya si Redmi 9. Lalu untuk beratnya sendiri, Redmi Note 9 di kisaran 199 gram, jadinya agak sedikit lumayan berat ya, tapi ini nggak berat-berat banget karena ini masih di bawah 200 gram. Lalu di sini ada bagian fingerprint yang menurut saya cukup enak banget, dan fingerprintnya sampai sekarang masih cukup responsif si Redmi Note 9 ini. Jadi menurut saya ya enak sih Redmi Note 9 untuk bagian penempatan fingerprintnya sangat pas banget di tangan. Lalu ada konfigurasi 4 kamera belakang dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Kalau menurut saya pribadi, untuk hasil fotonya sih nggak usah berharap lebih ya dari Redmi Note 9 ini, karena menurut saya udah pas-pasan banget. Tapi tenang aja teman-teman, walaupun kualitas fotonya nggak cukup bagus ya si Redmi Note 9, kalian bisa install aplikasi pihak ketiga, yaitu contohnya Gcam, agar bisa mendapatkan kualitas foto yang lebih bagus. Nah, untuk linknya bisa aja klik link yang di deskripsi, ataupun bisa DM ke akun Instagram @serapintekno untuk minta aplikasi Gcam terbaik ya guys ya. Lalu ada problem juga nih dari kameranya Redmi Note 9, tapi ini saya nggak ngerasain ya guys ya. Yang ngerasain penonton channel Serapin Tekno. Katanya kamera belakangnya itu sering banget delay untuk perekaman videonya. Jadinya saya kurang rekomendasiin temen-temen kalau misalkan ngerekam lama-lama pakai Redmi Note 9 ini, karena ada isu yang katanya delay. Tapi sejauh ini so far saya nggak ngerasain hal kayak gitu di Redmi Note 9. Saya cuman ngerasain di Redmi 9 aja untuk masalah delay kameranya. Lalu kita pindah ke bagian sisi depan. Nah, di bagian sisi depan ini ada kamera selfie dengan menggunakan resolusi 13 megapiksel. Jadi untuk hasil fotonya kalian bisa lihat sendiri aja. Yang menurut saya untuk kualitas fotonya biasa aja ya dari Redmi Note 9 ini. Terus juga untuk perekamannya nggak ada fitur image stabilization, jadinya jedak-jeduk ya untuk hasil perekamannya si Redmi Note 9 ini untuk kamera depannya. Nah, terus juga ada desain layar yang sudah menggunakan desain pansol ya. Yang pansolnya ukurannya juga lumayan gede ya di sini di bagian sebelah kiri atas. Nah, untuk layarnya sendiri di sini menggunakan resolusi Full HD Plus dengan menggunakan panel IPS. Lalu
Lalu untuk pencerahannya hingga 450 nits, dan untuk perlindungan layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass seri 5. Jadinya enak banget sih sebenarnya buat nampilin konten di Redmi Note 9 ini. Oh iya, saya nemuin satu kendala deh, yaitu masalah layarnya suka sekali redup. Ya, saya nggak tahu kenapa di sini Redmi Note 9 layarnya terkadang redup sendiri, padahal saya nggak atur ke auto brightness ya guys ya. Jadi di sini ada satu kendala untuk masalah layarnya dari Redmi Note 9 ini. Mungkin karena bug MIUI 12.0.5 kali guys ya, jadi layarnya gampang redup sendiri. Terus juga untuk responsifnya buat main game, contohnya main game Real Drum ataupun game PUBG Mobile, masih enak banget si layarnya Redmi Note 9 ini. Lalu untuk dapur pacunya, si Redmi Note 9 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2 ya guys ya. Nah, untuk skor AnTuTu-nya sendiri bisa tembus di kisaran 203 ribuan untuk versi AnTuTu 8,5. Jadi untuk masalah skornya masih stabil banget ya si Redmi Note 9 ini. Nah, untuk MIUI-nya yang terbaru di sini adalah MIUI 12.0.5, yang dimana MIUI ini banyak banget kendalanya, dari mulai fitur yang dihilangkan dan performanya yang di nerf, jadinya agak kurang recommended untuk MIUI 12.0.5. Nah, saran saya teman-teman yang kalau pengen ngelakuin downgrade bisa aja ngelakuin downgrade. Mungkin teman-teman udah nggak tahan dengan masalah yang ada di MIUI 12.0.5 ini, ataupun bisa nunggu update selanjutnya kemungkinan di bulan ini. Ya, semoga habis lebaran nanti udah ada MIUI 12.0.6 untuk region Indonesia guys ya. Jadi semoga kita doakan yang terbaik aja untuk Redmi Note 9. Nah, untuk performanya sendiri Redmi Note 9 masih enak banget setelah pemakaian 6 bulan. Di sini buat main game masih cukup lancar banget. Contohnya main game dengan settingan rata kanan kita masih bisa mendapatkan FPS di kisaran 50 FPS. Itu pun juga masih stabil banget. Lalu buat main game sekelas MOBA, contohnya game Mobile Legends, AoV, LOL masih bisa ngelibas dengan cukup baik. Terus juga buat main game PUBG Mobile, Call of Duty Mobile masih bisa ngelibas dengan cukup baik juga si Redmi Note 9 ini. Walaupun suhunya agak sedikit panas ya buat main game Battle Royale semacam itu. Terus buat main game Genshin Impact di sini kurang recommended ya, karena emang buat performanya di sini cukup pas-pasan si Redmi Note 9. Tapi kalau buat main game Genshin Impact dengan settingan low dengan 60 fps masih bisa berjalan dengan cukup baik sih, walaupun terjadi frame drop dan hasil suhunya bakalan panas si Redmi Note 9 ini. Ya, untuk kendalanya sih saya nggak muluk-muluk ya dari performanya Redmi Note 9 ini. Cuman satu, yaitu masalah suhunya. Kalau misalkan suhunya udah kepanasan, frame dropnya sering banget terjadi. Entah itu game Mobile Legends, PUBG Mobile, semua game bakalan terjadi frame drop ya di Redmi Note 9 ini. Lalu untuk baterainya sendiri, Redmi Note 9 memiliki kapasitas baterai 5020 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Ya, sejauh ini Redmi Note 9 emang agak sedikit boros ya. Saya jujur untuk masalah baterainya agak sedikit boros si Redmi Note 9 ini, terutama setelah update ke MIUI 12.0.1. Ya, setelah update ke MIUI 12 tepatnya di sini Redmi Note 9 agak sedikit boros untuk masalah baterainya. Ya, walaupun begitu memang performanya kencang banget, tapi konsekuensinya adalah baterainya jadi agak sedikit boros si Redmi Note 9 ini. Ya, borosnya nggak parah-parah banget sih. Ya, paling buat main game nonstop itu bisa bertahan cuman 4-5 jam aja. Terus juga buat pemakaian sehari-hari, contohnya main sosial media, nonton film, nonton TikTok dan lain-lain, itu bisa bertahan masih di kisaran 9-11 jam. Lalu sejauh ini saya nggak ngerasain bug yang aneh-aneh. Contohnya nggak kayak di Redmi 9, bugnya banyak banget. Tapi di sini di Redmi Note 9 nggak ada sih bug yang aneh-aneh. Palingan apa ya kendalanya? Saya ngeluh cukup RAM-nya aja sih. RAM-nya di sini masih boros banget si Redmi Note 9 untuk penggunaan RAM-nya. Ya, bisa dimakan hingga 50%. Terus juga untuk masalah apa ya? Update-annya juga sih, update-an MIUI 12.0.5 yang menghilangkan banyak fitur yang cukup saya sukai. Jadi cuman itu aja sih kekurangannya si Redmi Note 9 yang saya pakai sejauh ini selama 6 bulan. Untuk selebihnya masih oke banget. Terus juga untuk masalah kameranya masih oke, performanya juga oke, layarnya juga oke, baterainya juga ya walaupun agak sedikit boros, di sini masih saya bisa maklumin aja. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, sejauh ini pemakaian 6 bulan si Redmi Note 9 saya ngerasa puas banget. Terutama untuk masalah performanya di sini makin ngebut ya si Redmi Note 9 walaupun umurnya udah 6 bulan. Cuman problemnya yang itu tadi, yaitu masalah baterainya agak sedikit boros si Redmi Note 9. Oh ya, sama suhunya juga. Suhunya di sini terkadang bisa tembus berlebihan sampai 46 derajat Celcius. Tapi itu pas lagi main game ya. Kalau buat pemakaian normal sih masih bagus banget. Suhunya di sini masih dapat terkontrol ya si Redmi Note 9 ini. Jadi kesimpulannya sendiri sejauh ini saya puas banget
apa yang diberikan dari Redmi Note 9 ini. Tapi kalau misalkan kalian punya kendala lainnya ataupun ngerasain bug yang aneh-aneh, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Nantinya kita bakal diskusi bareng-bareng ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman dapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman dapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesenangan video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di SRPin Techno jika teman-teman pengennya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in video. Goodbye, dadah, have a nice day. Oke. Masih enak performanya.